Hari ini kita akan bicara salah satu obat yang mungkin kedua terbanyak ya dipakai oleh masyarakat awam atau masyarakat pencinta kesehatan gitu ya. Selain obat-obat panas, yaitu adalah obat-obat saluran cerna. Ada sekitar 30% kalau insidensinya atau prevalensinya yang menderita sakit MAH gitu ya, atau bahasa kedokterannya gastritis, yang ramai sekarang GERD, dan satu lagi kalau dia parah menjadi ulcus pepticum. Jadi hari ini kita bicara tentang obat-obat saluran cerna ya, tapi tidak termasuk obat-obat untuk diare, tidak termasuk itu, dan mual muntah nanti kita bicarakan di minggu yang akan datang. Nah, ini kira-kira obatnya ya yang kita pakai anti mual muntah nanti yang akan datang. Hari ini kita obat-obat MA atau gastritis dan obat-obat GERD. Gastroesophageal reflux disease, ada yang ngomongnya GORD. Gastroesophageal reflux disease ya. Nah, ini yang kita kenal ya, beberapa hal yang mungkin mengapa terjadi secara teori gitu ya, faktor agresif, meningkatnya asam lambung, pepsin, reflux air cairan empedu, nikotin, alkohol, ini semua yang bersifat asam yang menyebabkan gangguan saluran cerna itu berupa MAH ya, atau GERD tadi, obat-obat AINS ya, penghilangan rasa nyeri yang kemarin di kuliah kemarin, corticosteroid dan Helicobacter pylori. Dan salah satu yang sekarang yang ditakutin oleh para dokter adalah ulcus pepticum yang disebabkan Helicobacter pylori ya, yang itu harus diberikan antibiotik. Nanti kita ngomong tentang quadruple drug gitu. Nah, faktor defensif adalah aliran darah mukosa, mikrosirkulasi, sel epitel permukaan, prostaglandin, fosfolipid atau surfaktan, musin, bikarbonat, dan motilitas. Ini yang mempertahankan kondisi lambung itu dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya ini kira-kira obat-obat saluran cerna yang akan kita bicarakan ya. Satu antasida yang rame itu adalah aluminium hidroksida, kalsium karbonat, dan magnesium trisilikat. Natrium bikarbonat sekarang hanya terpakai untuk batasan tertentu saja. Natrium bikarbonat ini yang bersifat sistemik. Yang kedua antisekresi, boleh antihistamin, simetidin, ranitidin, famotidin, dan nisatidin. Tapi di sini saya hanya ngomong tentang ranitidin, famotidin yang masih dipasarkan di Indonesia. Nisatidin belum masuk di Indonesia. Kemudian antimuskarinik, hyoscyamin, pyrizinamide, dan mefenzolat, penghambat proton pump, itu ya, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Yang terbaru adalah potasium competitive exit blockers, ya, vonoprazan, yang sekarang sudah juga dipakai, dikombinasikan, mas, tapi still running, yang masih berjalan penelitiannya, vonoprazan plus amoxicillin untuk pengobatan ulcus pepticum yang disebabkan Helicobacter pylori. Kemudian sitoprotoktif itu bismut koloidal, sukralfat, setraksat, analog P3, prostaglandin, ada PGE2, ada PGE1, 2 ya, misoprostol dan enprostol. Nanti kita ngomong itu. Yang terakhir adalah quadruple drug ya, bismut salisilat, metronidazole, tetracycline, dan lansoprazole. Ini yang terbaru ya. Selama ini kita pakai adalah triple drugs. Yang sistemik antacid, jadi yang pertama kita bicarakan tentang antacid dulu. Yang sistemik cuma natrium bikarbonat, ini sekarang dipakai hanya untuk keracunan asam jengkolat gitu ya. Atau yang rame di pasaran berupa soda water gitu ya. Non-sistemik aluminium hidroksida, kalsium karbonat, dan magnesium trisiklat. Antacid DUN itu ya antara kombinasi aluminium dan magnesium hidroksida gitu ya. Antacid DUN yang sering di puskesmas ataupun yang di pasaran ya, di apotek ya. Yang sistemik ini ya, yang natrium bikarbonat gitu ya. Cara kerjanya dia merubah natrium karbonat ditambah HCl ke KCl ini sehingga terjadi persamaan ini ya. Tapi yang sering adalah terjadinya exit rebound. Jadi kita orangnya tambah meteorismus atau kembung gitu ya. Penggunaan antisida sudah jarang, alkalisasi urin, dan terapi asidosis metabolik atau yang saya ngomong tadi untuk keracunan asam jengkolat. Nah, yang kedua non sistemik itu adalah aluminium hidroksida,
Cara kerja menetralkan asam lambung dan mengikat ion H, mengabsorpsi pepsin dan mengaktifkannya. Efeknya lama, waktu potensinya kurang atau daya netralisasinya lambat, bersifat astringent karena aluminium juga dapat mengikat protein demulsion yang dapat melindungi ulkus dan HCl dan pepsin, juga bersifat absorben, zat yang secara lokal dapat menyerap toksin dan gas. Ini kadang-kadang dikasihkan pada orang-orang keracunan, terutama keracunan daripada pestisida gitu ya. Jadi ini kan ya, setelah pemberian dikuras lambungnya baru dikasihkan ini ya. Kerugian adalah atau efek samping konstipasi, kemudian bisa terjadi defisiensi fosfat, dosis besar jangka lama bisa terjadi osteomalacia, gangguan absorpsi vitamin, tetrasiklin dan lain-lain. Kalau sediaan ada suspensi, ada tablet gitu ya. Itu aluminium hidroksida. Kemudian kalsium karbonat, ini aktansi yang efektif, potensi cukup kuat, mulai kerjanya cepat, dan masa kerjanya lama. Kalau efek samping ini bisa terjadi konstipasi, justru susah BAB gitu ya. Dapat menimbulkan disfungsi ginjal berupa azotemia, terjadi juga exit rebound gitu ya, bisa peningkatan ulang daripada asam lambung itu sendiri. Dosis besar atau pemakaian jangka panjang, gejala keracunan kalsium ini hati-hati justru pada manula gitu ya, bisa terjadi milk alkali syndrome, terutama untuk wanita yang juga kemudian menggunakan misalnya susu kalsium gitu ya. Ini jadi bisa terjadi kelainan ginjal berupa azotemia, kemudian sediaan ada tablet dan dosisnya itu sekitar 1-2 gram. Tablet 600 dan 1000 mg. Nah, yang terakhir dari antacid adalah magnesium trisiklat. Ini bekerja secara langsung dengan menetralkan asam lambung sehingga asam lambung berkurang, ya, yang meredakan gejala asam lambung yang berlebih, misalnya pada sakit ma dan tukar lambung. Obat dapat langsung digunakan ketika gejala asam lambung kambuh gitu ya. Nah, agak sedikit beda ya, kalau mah itu masih istilahnya terjadi iritasi daripada lambung ataupun iritasi pada usus. Tapi kalau sudah ulkus biasanya adanya kebocoran, kemungkinan besar ya, kebocoran daripada lambung ataupun usus ya. Nah, biasanya untuk luka lambung ini usus ulkus peptikum itu didiagnosa dengan cara memeriksa ke dalam gitu ya, diperiksa ke dalam dengan endoskopi gitu. Obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil kecuali disarankan oleh dokter. Belum ada informasi mengenai keamanan magnesium ini pada bayi, pada ibu yang sedang menyusui gitu ya. Konsultasikan pada dokter sebelum menggunakan obat ini. Dosis dewasa 200-400 mg ya, dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, yang kedua ini yang terbanyak ya, antihistamin H2 yang kemarin rame juga, tentang ranitidin suntikan yang dipakai untuk anti mual muntah pada pasca operasi, tapi yang dapat menyebabkan gangguan pada hati sehingga ditarik dari pasaran. Yang tersedia sekarang hanya ranitidin tablet dalam bentuk tablet ya, dengan dosis 150 dan 300 mg. Masa kerjanya lebih lama, tidak punya efek anti-androgenik ya. Ini bekerja dengan menghambat produksi daripada asam lambung, tidak mempengaruhi sitokrom 450 dan enzim mikrosoma hati, sehingga tidak mengganggu metabolisme obat-obat lain. Interaksi obat ini hati-hati kalau dikombinasi dengan antacid. Kalau dosisnya tinggi dapat menurunkan kesediaan hayati, simetidin dan ranitidin. Jadi efek daripada ranitidin akan menurun. Pemberian bersama antacid dapat menurunkan pH intragaster. Sediaan itu 150 ya, dosis 2 kali 150 atau 300 mg per hari. Ini yang paling aman daripada antihistamin H2 itu adalah famotidin gitu ya. Dia keuntungannya adalah tidak berinteraksi dengan obat lain. Efek farmakologinya sama dengan ranitidin, tapi efeknya lebih kuat dari cimetidin ya.
Waktu paruhnya 2,5 sampai 4 jam, ini yang paling aman sekarang dipakai paling banyak ya famotidin. Nah, kemudian antimuskarinik ini yang nomor 3 menaikkan motilitas dan sekresi asam lambung. Jadi teori dasarnya adalah kira-kira sekarang gangguan mah atau lambung itu bisa ada 2 ya, adanya iritasi atau gangguan motilitas saluran cerna. Jadi ini menaikkan motilitas saluran cerna. Tiosiamin dan antikolinergik lain digunakan sebagai terapi tambahan untuk ulcus pepticum dan sindrom Zollinger-Ellison, terutama untuk yang tidak berinteraksi dengan terapi standar. Pirenzepin antagonis muskarinik menekan sekresi basal asam lambung dan sekresi karena rangsangan. Jadi untuk asam lambung kita juga harus tahu tentang tipe pasien ya. Ada yang sekresi asam lambungnya meningkat pada pagi hari, itu disebut asam basal. Ada yang meningkat pada malam hari, itu kita sebut asam nokturnal. Jadi kalau dia di malam hari kita kasihkan obat yang bisa kerjanya panjang atau kita beri 2 kali sehari. Efek samping minimal pada jantung, kelenjar ludah, dan mata. Nah, ini kalau pirenzepin adalah obat untuk ulcus pepticum yang bekerja secara selektif atau khusus pada reseptor muskarinik yang menghambat sekresi asam lambung saja dan tidak mempengaruhi fungsi fisiologis normal saluran cerna. Indikasi ulcus pepticum atau ulcus duodenale, gastritis, dan duodenitis akut atau kronis. Ya, kontraindikasi belum diketahui, hati-hati aja pada penderita glaukoma dan hipertrofi prostat ya, karena efek muskarinik. Kalau diingat Anda ke obat-obat yang kemarin saya jelaskan yang untuk muskarinik pada obat batuk pilek ya, menghilangkan lendir gitu ya, hati-hati. Efek samping mulut kering, gangguan akomodasi, ya PSS menjadi keras gitu. Interaksi alkohol, kafein, dan makanan tertentu dapat mengurangi stimulasi sekresi asam lambung. Jadi hati-hati untuk alkohol, kafein ya. Ini yang rame sekarang, anak-anak muda sekarang ngopi gitu ya. Ngopi itu jangan perut kosong, karena kopi bersifat asam, apalagi kalau itu luwak kopi gitu ya, kopi putih gitu. Pemberian asal bersama antagonis H2, sekresi asam lambung terutama bermanfaat pada penderita Zollinger-Ellison syndrome. Kemudian pirenzepin tidak mengganggu kerja obat-obat antiinflamasi bila diberikan bersama-sama gitu ya. Antimuskarinik lain juga atau pirenzepin ini dosisnya ini ya 50 sampai 150 mg per hari dalam dosis terbagi boleh. Ya, dosis dianjurkan 50 mg 2 kali sehari pagi dan malam. Ini yang saya ngomong tadi ya. Jadi kalau dia terjadi asam nokturnal, kita berikan yang 2 kali sehari supaya bisa sampai tahan pada malam hari gitu. Pengobatan harus dilanjutkan sampai 4-6 minggu, tergantung jenis ulkusnya. Apakah ulkusnya di lambung, apakah ulkusnya di usus ya. Nah, penghambat pompa proton atau proton pump ya, ini yang juga mulai ramai dipakai, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Ini lebih kurang menghambat lebih dari 90% sekresi basal, terutama jadi efektif pada pagi hari sesungguhnya ya. Onset masa kerjanya 1-2 jam ya, onset of action. Ini dipakai indikasi esophagus, erosi ya, ulcus pagus duodenum aktif dan keadaan dengan hipersekresi aktif. Sedianya dalam enteric coated ya, atau dalam bentuk produk, jadi tolong jangan diracik ya, kalau dipecahkan itu jadi rusak ya, jadi merubah ininya ya. Kalau efek samping pada hewan itu katanya penyakit jangka panjang insiden karsinoid, walaupun pada manusia tidak terbukti. Interaksi omeprazol dapat mengganggu oksidasi warfarin, phenytoin, diazepam, dan siklosporin. Sedangkan lansoprazol tidak ya. Pantoprazol juga tidak. Jadi sudah mulai ada lansoprazol dan pantoprazol yang merupakan derivat daripada omeprazol itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang terbaru ya, vonoprazan ini, potassium competitive exit blockers gitu ya. Jadi dia bekerja secara kompetitif dengan memblok ikatan potasium pada NHK ATPase
Ada dua yang dipasarkan, Repaprazan dan Vonoprazan. Tapi yang ke Indonesia kayaknya cuma Vonoprazan. Diindikasikan untuk GERD ya, GERD ya. Jadi gastroesophageal reflux disease, ulcus pepticum lambung atau duodenal, indikasi H. pylori dan ulcus dikarenakan aspirin atau NSAID. Yang tadi saya ngomong eradikasi pylori ya. Jadi Vonoprazan dengan amoxicillin sekarang lagi dikerjakan gitu ya. Selama 4 sampai 6 minggu. Kalau tidak salah amoxicillinnya dosisnya 4 kali 500 mg. Efek samping yang tidak menyenangkan adalah hipergastremia, kontraindikasi laktasi dan wanita hamil termasuk golongan C. Ya, interaksi obat tidak boleh diberikan bersama-sama atazanavir, nalvinavir dan rilpivirine ya, semuanya obat-obat antivirus gitu ya. Dosis 20 mg per hari selama 4 sampai 8 minggu ya. Dosis pemeliharaan 10 mg. Jadi 2 kali 10 mg atau 10 mg per hari. Kalau citroprotective ini dianggap kayak gel yang menutupi daripada luka atau luka daripada lambung ya. Secara selektif berikatan dengan ulkus ya, membentuk pasta kental yang berfungsi sebagai sawar terhadap asam, pepsin dan empedu. Bismut koloidal ya, cara kerjanya sama dengan sukralfat. Cetraxat, ini contoh nama dagang yang paling populer adalah Episan misalnya ya, bekerja dengan meningkatkan aliran mukosa ventricle dan duodenum, memperbaiki mikrosirkulasi mukosa, meningkatkan produksi prostaglandin endogen, dan kemudian analog PG atau prostaglandin misoprostol PGE1 atau enprostol PGE2. Misoprostol ini yang banyak penyalahgunaannya atau misuse ya, digunakan untuk orang-orang terutama untuk wanita-wanita remaja sekarang sebagai obat-obat untuk aborsi ya, padahal itu cuma efek samping bukan indikasi. Indikasi utama misoprostol sekarang banyak dipakai di Obgyn untuk HPP, hemorrhagic postpartum gitu. Nah ini misoprostol ya, analog methyl ester prostaglandin E1. Ini prostaglandin sintetik pertama yang efektif berolah sebagai cytoprotective. Jadi misoprostol itu bukan untuk aborsi ya, tapi untuk ulcus pepticum, mencegah ulcus saluran cerna akibat pemberian obat-obat antiinflamasi gitu, efektif untuk ulcus duodenale yang refrakter terhadap antagonis H2 atau antihistamin H2, ranitidin atau famotidin tadi ya. Indikasi ini pencegahan ulcus ventricle ya, pasien dengan resiko ulcus ventricle itu terutama pada manula dan pasien yang pernah menderita UV atau perdarahan saluran cerna yang membutuhkan OAMs. Untuk terapi ulcus ventricle dan duodenal itu jangka pendek misoprostol sama efeknya dengan cimetidine. Untuk terapi UV bukan karena OAMs lebih sering dipilih AH2 atau sukralfat karena efeknya lebih ringan. Efek sampingnya ini ya, ringan, mual muntah, diare, dan sakit kepala. Kontraindikasi keguguran itu hanya 7% sebenarnya ya. Dan perdarahan gitu ya, perdarahan 50% gitu ya. Jadi kalau untuk aborsi sebenarnya misoprostol harus dikombinasi dengan mifepristone. Itu yang masyarakat awam tidak tahu atau remaja putri sekarang yang tidak tahu gitu ya. Jadi harus kalau aborsi itu dengan orang yang di bidang keahliannya, yaitu rekan-rekan sejawat di Obgyn gitu ya. Nggak bisa sembarangan, nanti yang terjadi adalah justru perdarahan. Nah, yang terakhir ini untuk khusus ulcus pepticum yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori gitu ya. Kombinasi 4 obat quadruple gitu ya. Bismut salicilat, metronidazole, ini sejenis obat antiparasit, tetracycline, lansoprazole diberikan selama 14 hari berturut-turut mulai digunakan dan di Eropa itu 2018 sampai sekarang dan masih terus dalam penelitian gitu ya. Diberikan secara 14 hari berturut-turut ya. Obat ini baru di stop kalau penemuan endoskopi setelah dengan apusan ya dari endoskopi yang diambil dari daerah ulkus itu menjadi negatif.
Itu dulu, terima kasih telah nonton. Silakan subscribe, like, and share gitu ya. Ciao.